Sebelumnya saya ingin menjelaskan topik yang ingin kita bahas dalam sesi coaching kali ini, yaitu siswa yang terindikasi ikut dalam geng motor. Mulai ya Pak ya? Mulai. Permisi Pak Tito. Apakah saya bisa mengobrol sebentar dengan Bapak? Oh iya, Ibu silakan. Bagaimana Ibu? Begini Pak, saya kan wali kelas 12 IPS 2 ya. Kebetulan saya mendengar di kelas saya ada beberapa siswa yang terindikasi terlibat dalam geng motor gitu Pak. Oh, seperti itu Kak Bu. Bu Lina, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini terkait permasalahan yang terjadi di peserta didik di kelasnya Ibu Lina? Saya ingin lebih memahami permasalahan umum Pak yang dihadapi oleh siswa gitu, yang terindikasi masuk geng motor ini. Bagaimana sih cara mengatasi yang efektif gitu? Oh iya. Merupakan permasalahan yang sangat penting sekali ya Bu untuk diatasi. Iya. Bu Lina, coba ceritakan bagaimana contoh permasalahan umumnya gitu Bu, yang sering terjadi di kelas Ibu. Jadi begini Pak, beberapa siswa di kelas yang saya bina atau bimbing itu terindikasi masuk geng motor, dan memang di kelas anaknya terlihat hiperaktif gitu. Begitu. Oh iya. Saya paham Bu. Namun bisakah Ibu Lina dengan detail menceritakan apa duduk permasalahannya Bu? Jadi begini Pak, awalnya saya mendengar dari teman sekelasnya bahwa ada 3 anak di kelas saya itu yang terindikasi masuk geng motor dengan membawa atribut geng motor tersebut ke sekolah berupa jaket gitu ya Pak ya, di mana di dalam jaket itu terdapat nama di situ ternyata itu merupakan identitas dari sebuah geng motor, di mana namanya itu Sentrum gitu Pak. Ternyata setelah ditelusuri, Sentrum ini merupakan salah satu geng motor yang ada di Indramayu. Seperti itu Pak, awal mula kasus yang saya dapat. Seperti itu informasinya ya Bu. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi, sepertinya ada beberapa faktor Bu, di mana apa yang menjadi kontribusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, sekarang berdasarkan identifikasi Ibu tadi, apa saja sih ide atau rencana atau aksi nyata yang akan Ibu pikirkan atau lakukan dalam permasalahan tersebut Bu? Mungkin saya ingin merancang beberapa strategi Pak. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kesiswaan dan BK. Setelah itu baru berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang pertama. Yang kedua itu memanggil wali murid yang terkait atau terindikasi anaknya masuk geng motor untuk berkoordinasi dan bekerja sama gitu, agar menjaga dan memberikan perhatian lebih terhadap anaknya. Yang selanjutnya membuat surat perjanjian antara anak, orang tua, dan pihak sekolah yang ditandatangani di atas materai. Mungkin langkah terakhir atau strategi terakhir yaitu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar memberikan bimbingan preventif itu untuk pencegahan terlibatnya siswa ke dalam geng motor. Seperti itu Pak. Wah, ide-idenya sangat bagus sekali tuh Bu. Nah, menurut Ibu langkah jangka pendek sekarang atau yang harus dilakukan sekarang itu apa sih Bu? Menurut saya langkah awal yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi antara Wakasek, BK,
gitu Pak. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditindaklanjuti atau dilaporkan ke kepala sekolah, seperti itu. Oh, baiklah. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk dalam berkoordinasi tersebut, Bu? Sebelum saya berkoordinasi, saya juga sebelumnya mungkin mengadakan pengamatan ya Pak ya, pengamatan secara pribadi atau pendekatan secara pribadi terkait indikasi siswa yang masuk geng motor ini, entah pendekatan atau mencari info ke temannya, entah itu pendekatan secara pribadi ke siswa terkaitnya gitu, untuk mencari informasi lebih lanjut gitu. Bener nggak sih siswa ini nih sebenarnya terlibat atau terkait dengan geng motor tersebut. Seperti itu Pak. Setelah itu baru nanti kalau saya sudah mendapatkan informasi, setelah itu saya berkoordinasi dengan BK kesiswaan, selanjutnya dilaporkan ke kepala sekolah. Mungkin itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari tindakan Ibu, apa sih harapan dan penerapan dari rencana aksi Ibu tersebut? Harapannya apa gitu Bu? Saya berharap dengan penerapan aksi ini siswa-siswa yang menjadi indikasi geng motor ini agar lebih baik lagi gitu, dan terhindar atau berhenti atau keluar dari geng motor tersebut. Baik Ibu, sudah sangat jelas ya langkah yang diambil dan juga sudah sangat realistis gitu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu untuk melakukan tentang rencana aksi ini? Mungkin saya berkomitmen untuk memanggil anak tersebut bergilir gitu satu persatu untuk menggali informasi. Dan besoknya mungkin saya beserta tim BK dan kesiswaan mencari informasi kepada teman-temannya sekelas secara diam-diam gitu, tanpa sepengetahuan siswa tersebut, agar informasinya benar gitu Pak, sesuai dengan kenyataan. Tidak takut dengan siswa tersebut gitu, tidak takut ancaman dengan siswa yang terkait gitu. Seperti itu Pak. Oh iya. Baiklah, saya yakin Bu hadapi gitu Bu dalam rencana aksi ini Bu. Nah justru itu Pak, mungkin kendala atau hambatan yang lebih besar yaitu melibatkan atau menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat gitu ya Pak ya, untuk memberikan bimbingan preventif untuk pencegahan terlibatnya siswa ke dalam geng motor. Seperti itu Pak. Ya, jangan ragu ya Bu ya untuk berkonsultasi dan juga meminta bantuan kepada saya atau rekan guru yang lainnya sebagai bentuk dukungan saya gitu Bu kepada Ibu. Saya punya seorang polisi itu Bu di Kecamatan Loh Bener, namanya Pak Wawan. Beliau itu bekerja di bidang humas. Mungkin bisa saya bantu, akan saya koordinasikan dengan beliau juga supaya permasalahan ini tidak melebar, supaya permasalahan ini cepat selesai gitu Bu. Nanti saya juga akan kasih kontaknya kepada Ibu. Terima kasih banyak Pak Tito. Mungkin dengan adanya koneksi ke kepolisian akan lebih mudah ya koordinasinya, seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Oke Bu. Baiklah Bu Lina, sesi kucing kita sepertinya sudah selesai. Nah, apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup Pak. Baik, semoga Ibu bisa menanganinya dengan cepat dan semoga semuanya teratasi ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk bantuannya dan waktunya Bapak. Sama-sama Ibu, saya senang bisa membantu. Sudah?